Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kembali kita mengarahkan perhatian kita dan seluruh konsentrasi kita lagi pada bagian bacaan yang diturunkan Sinode GKI di Tanah Papua untuk kita baca di hari ini Minggu 16 Agustus 2020 dengan tema yang diberikan adalah tegakkan keadilan. Bapak Ibu, tak terasa bahwa di hari besok sebagai rakyat Indonesia kita telah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Berbicara tentang keadilan atau ketidakadilan, itu berarti apa yang kita alami sampai saat ini dan masih dirasakan, ketidakadilan itu terjadi di mana-mana. Tetapi sebagai bangsa yang besar, meskipun kita telah mengalami ketidakadilan, kita tetap berjuang untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dan mensyukuri rahmat Tuhan bahwa meskipun ada berbagai tantangan, pergumulan, persoalan, sampai di hari esok 75 tahun sudah kemerdekaan Republik Indonesia. Pergumulan dan tantangan itu masih kita alami, bahkan sampai kepada COVID-19 yang belum berakhir, yang tidak pernah kita tahu kapan itu berakhir. Tetapi anjuran pemerintah tetap menjadi perhatian bagi kita semua. Hidup sehat, memiliki keyakinan dan beriman, setia di dalam doa dan sembahyang kepada Tuhan. Maka kehidupan Bapak Ibu Saudara dan juga saya akan diberkati. Berbicara tentang keadilan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 dituliskan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan keadilan ini yang dituliskan dalam Undang-Undang Dasar 45 ini merupakan tugas utama bangsa Indonesia. Kendati pun yang tadi awal dibilang bahwa ada ketidakadilan yang dialami, dirasakan sebagai rakyat Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu, kata keadilan berasal dari akar kata adil. Dan dalam bahasa atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sama berat atau tidak berat sebelah, tidak memihak, harus bersikap netral dan tidak memihak kepada siapapun. Keadilan adalah juga memberikan sesuatu kepada orang yang berhak menerimanya. Kondisi selain itu, kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal yang baik menyangkut benda maupun juga orang. Keadilan atau ketidakadilan ini sering juga dialami dan dirasakan dalam setiap keluarga-keluarga Kristen. Contoh, dalam kehidupan berumah tangga, kadang ketidakadilan itu juga terjadi. Sehingga tidaklah heran kalau anak-anak sering memprotes papa atau mamanya. Mama tidak adil, Bapak tidak adil. Ketika memberikan sesuatu atau dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada seorang anak, kadang dia bilang, Mama dan Papa tidak adil. Timbul nada protes karena mereka anak-anak merasakan ketidakadilan itu kalau tidak memberi sesuatu kepada mereka atau sesuatu yang diberi itu tidaklah berimbang, tidaklah sama, sudah tentu ada nada protes yang dikeluarkan oleh anak-anak.
praktek-praktek ketidakadilan lainnya sering juga terjadi di dalam keluarga rumah tangga, sampai kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu tidaklah heran ada demo di sana sini, banyak pergumulan, banyak masalah terjadi. Karena terkadang sebagai rakyat Indonesia merasakan ketidakadilan. Dan oleh karena itu tidaklah salah dan heran kalau daerah di mana-mana di seluruh Indonesia ini memprotes pemerintah karena kadang merasakan ketidakadilan itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam ketidakadilan ini sesuai dengan tema yang ada ini, tegakkan keadilan, kita melihat bahwa ketidakadilan ini juga terjadi berbagai-bagai manipulasi di antara kita. Selain hal-hal yang disebutkan tadi, karena kedudukan, karena harta, atau karena kekayaan, dan sebagainya. Praktek-praktek keadilan sering dirasakan di mana-mana. Dan hal itu masih sering terjadi, masih terus dirasakan, dialami oleh kehidupan dalam kekristenan kita dewasa ini. Dari sikap seperti ini nyatalah bahwa hak-hak asasi manusia itu sering diinjak-injak oleh mereka yang merasa dirinya kuat. Dan untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dan ternama, ketidakadilan itu selalu dilakukan oleh para pemimpin. Sesama dilemahkan, disisihkan, dianaktirikan, dan sebagainya. Kondisi yang sama juga ini dialami oleh orang-orang Israel. Ya. Dialami oleh orang-orang Israel Utara di kerajaan Asyur pada saat itu, di mana mereka hidup dalam tindakan mereka yaitu merampas hak-hak asasi manusia, merampas hak-hak orang yang lemah, orang-orang miskin, selalu tertekan dan tertindas. Praktek ini dilakukan oleh orang-orang yang terkemuka, yang mempunyai kedudukannya di atas, kedudukannya yang tinggi, yakni orang-orang kaya, para imam, para pemimpin yang sangat terkenal pada saat itu. Dalam praktek mereka nyata bahwa mereka telah menginjak-injak hak-hak asasi manusia. Sebab itu Amos sebagai nabi yang diutus Tuhan, dia lalu muncul. Amos hadir dengan nubuatannya. Untuk apa? Yakni untuk dapat menentang perilaku, menentang sikap hidup dari para pemimpin, orang-orang terkemuka, orang-orang terpandang. Apa yang dilakukan, praktek-praktek ketidakadilan itu. Amos datang untuk dapat menasihati mereka. Amos datang untuk dapat menegur mereka. Secara keseluruhan Amos 5 ayat 7 hingga 13 ini, Amos yang adalah seorang nabi muncul pada zaman Raja Yerobeam di kerajaan Israel Utara. Dia adalah seorang nabi yang perkasa,
Nabi yang dapat menentang praktek-praktek ketidakadilan yang dilakukan oleh umat atau bangsa Israel. Orang-orang yang merasa dirinya lebih hebat, lebih terpandang, lebih terkemuka pada saat itu. Kepada siapa Amos melakukan? Orang-orang Israel itu bertindak, para pemuka, para imam, orang-orang hebat yang merasa dirinya hebat. Tindakan dan perilaku mereka adalah kepada orang-orang yang lemah. Ya. Amos 5 ayat 10a. Selain itu adalah kepada orang-orang yang miskin. Amos 5 ayat 12. Ya. Dan Amos 5 ayat 14 kepada orang-orang yang berakal budi. Itu tindakan-tindakan ya, ketidakadilan dilakukan kepada orang-orang itu. Apa yang ada di dalam hati, pikiran, benak dari orang-orang yang demikian? Sudah tentu sebagai manusia mereka mengalami tekanan mental, jiwa yang sangat luar biasa. Karena perilaku ketidakadilan yang dilakukan kepada mereka, menganggap semena-mena, menganggap ketidakberdayaan, menganggap ketidakmampuan orang-orang lemah, orang-orang miskin. Sehingga para pemimpin atau dengan kata lain para pejabat, mereka melakukan tindakan-tindakan itu. Dalam pemberitaannya sebagai Nabi Amos, dia cukup mengecam orang-orang yang melakukan praktek-praktek ketidakadilan itu. Khusus penekanannya kepada para pemimpin, kepada para imam yang dengan sewenang-wenang mereka melakukan praktek-praktek itu. Sungguh sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh para pemuka atau para imam, para pemimpin, orang-orang hebat yang merasakan dirinya hebat. Dengan kata lain, Amos mau sampaikan bahwa kalian jangan dapat membanggakan diri. Tidak ada apa-apanya di dalam diri kalian. Yang harus dipahami dan yang harus diketahui bahwa Tuhanlah yang melebihi kuasa kalian sebagai manusia. Tindakan dan perilaku ketidakmanusiaan yang dilakukan kalian adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kembalilah kepada jalan Tuhan dan bertobatlah. Dikatakan menjadi ipuh. Ipuh itu sesuatu ya, yang tidak baik, racun. Ya. Jadi racun yang disampaikan, racun yang diberikan. Nah, ketika racun itu diberikan, sudah tentu seseorang dia akan terkapar. Apalagi kalau menyangkut jabatan, racun itu ditaruh di dalam kopi atau minuman yang disediakan, sudah didesain untuk membunuh seseorang karena jabatan, maka racun itu langsung mematikan. Jadi ipuh ini adalah racun yang mematikan. Mereka telah merancang atau mereka telah melakukan racun kepada orang-orang tak berdaya, orang-orang lemah itu, mematikan kehidupan mereka. Karena orang-orang atau pejabat-pejabat ini mereka menganggap diri mereka hebat. Yang lain tidak bisa, kalian itu orang lemah. Kalian itu tidak berdaya. Jadi racun atau ipuh itu dilakukan bagi orang-orang ini dan mematikan hidup mereka. Mereka semakin dihimpit dan semakin tertekan oleh orang-orang yang lemah. Karena diri, perilaku dari orang-orang yang menganggap dirinya hebat, yang berkuasa, lebih pintar daripada orang lain.
sehingga dapat mematikan yang lemah, yang tidak berdaya, dianggap tidak bisa apa-apa, lalu mematikan orang-orang itu. Amos datang untuk dapat memberitahukan kepada orang-orang Israel Utara ini bahwa kalian akan hancur oleh karena perbuatan kalian sendiri. Apa yang kalian lakukan, kalian akan hancur karena rancangan jahat kalian sendiri. Karena Tuhan punya kuasa, Tuhan Maha Tahu. Dia berpihak kepada orang-orang lemah. Tuhan tentu berpihak kepada orang-orang yang tak berdaya, bukan kepada orang-orang yang menganggap dirinya hebat, bukan kepada orang-orang yang menganggap dirinya bisa, bukan menganggap dirinya pintar, lalu meremehkan orang lain dianggap tak berdaya dan tak bisa berbuat apa-apa. Ayat 12 katakan, sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat dan dosamu berjumlah besar. Ini satu kecaman yang sangat luar biasa. Satu peringatan melalui Nabi Amos kepada orang-orang Israel Utara pada saat itu, supaya mereka berbalik dari cara mereka, dari pola pikir mereka, dari perbuatan mereka. Mereka merubah segala sikap mereka supaya tidak lagi terjadi ketidakadilan itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh para pejabat, para penguasa, orang-orang yang merasa diri hebat, praktek-praktek ini juga dilakukan oleh kita. Ketidakadilan ini juga pernah atau mungkin sampai saat ini kita masih merasakan itu. Antar suami dan istri, antar orang tua dan anak, antar saudara bersaudara, rekan kerja satu dengan yang lain di kantor. Kebetulan saya punya teman orang Muslim, dia bilang begini, Ibu Pendeta, banyak orang datang ke saya, orang Kristen, saya malu sekali. Kenapa? Datang untuk mau buat ini, ingin jabatan, supaya yang itu turun, dia naik. Ini sangat luar biasa, saya cukup terpukul. Apalagi yang disampaikan ini adalah teman Muslim. Banyak orang Kristen datang kepada saya. Saya berdoa, Tuhan tolong. Bapak Ibu yang terkasih, karena harta, karena jabatan, karena rumah, karena tanah, banyak masalah terjadi. Ketidakadilan ini terjadi. Antar suami istri, ketidakadilan terjadi. Di Indonesia, di Papua, bahkan seluruh dunia. Hal ini terjadi. Dan masih kita lakukan praktek-praktek ketidakadilan ini. Untuk apa semua kenikmatan dunia ini? Membinasakan dan menghancurkan orang lain. Karena hanya ingin punya nama yang besar. Punya jabatan yang tinggi setinggi langit. Dan lain-lain. Tuhan bilang, aku tahu semua perbuatanmu yang jahat. Dan dosamu itu berjumlah besar. Jadi tidak ada gunanya dengan semua keinginan dan semua hal yang kita buat di dalam dunia ini. Jadi kalau nasihat Nabi Amos, Tuhan melalui Nabi Amos kepada orang Israel, nasihat ini juga kepada Bapak Ibu jemaat dan juga saya. Supaya kita keluar dari praktek-praktek ini. Kalau bisa jangan ada praktek-praktek ketidakadilan ini. Karena sangat membuat orang lain menderita. Dengan kata lain, ipuh atau racun yang mematikan seseorang. Dan membuat semakin dia tidak berdaya.
membuat dia semakin tidak bisa melakukan sesuatu. Tapi Tuhan tahu segala perbuatan orang jahat itu. Tuhan Maha melihat semua perbuatan orang jahat itu. Mari kita kembali kepada Tuhan. Amos katakan kepada Israel, Tuhanlah yang melebihimu. Tuhanlah yang berkuasa atas hidupmu. Bukan karena engkau, karena kehebatanmu, karena kamu punya banyak hal, karena kamu punya segalanya, karena kamu hebat, kamu pintar, kamu boleh, orang lain tidak boleh. Jangan ada lagi terjadi dalam kekristenan kita. Semua harus dihancurkan. Kita kembali kepada Tuhan, supaya kehidupan ini terus dan senantiasa akan diberkati. Karena semua itu adalah sia-sia dalam hidup ini. Toh kita menghadap Tuhan, tidak membawa harta dan kekayaan, tidak membawa tanah, tidak membawa jabatan. Datang dengan telanjang, pergi pun juga dengan telanjang, kata Ayub. Oleh sebab itu bagian firman Tuhan ini kiranya dapat memotivasi seluruh hidup Bapak Ibu Saudara dan juga saya dalam menapaki hari-hari hidup kita. Di dalam persekutuan keluarga, rumah tangga, suami dan istri, anak-anak, keluarga, satu dengan yang lain. Kehidupan berjemaat, kehidupan bermasyarakat, sampai kepada kehidupan berbangsa dan negara. Besok, HUT yang ke-75 tahun, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, dan ketidakadilan itu tetap dialami, untuk mengisi perjuangan ini kita perlu untuk berkarya, mengisi perjuangan Republik Indonesia. Kita semua berdoa supaya 75 tahun bangsa Indonesia tetap berdiri kokoh, kendati pun banyak masalah. Kita berdoa bagi semua para pemimpin yang ada, supaya mereka betul-betul melakukan tanggung jawab yang ada lewat tuntunan kuasa dari Roh Kudus. Kita berdoa supaya mereka juga bisa berpikir untuk kita dapat menghadapi virus corona yang tidak tahu kapan akan berakhir. Hanya melalui doa dalam persekutuan dengan Tuhan, maka hidup kita senantiasa mengalami damai dan sukacita. Bapak Ibu jemaat, inilah firman Tuhan bagi kita. Tuhan menolong kita semua dengan firman-Nya hari ini sampai Dia akan datang kembali. Amin.